Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan. Sebelumnya kita minta pendamaian dan kita percaya setiap kita dilayakan dan setiap kita dipersiapkan untuk menerima yang terbaik yang dari Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri. Kita minta pendamaian dari Tuhan. Selamat sore Bapak, kami mengucap syukur untuk saat indah di sore hari ini. Kami tahu Kau hadir bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami bawa setiap kami bawa hidup kami. Mari Kau yang layakkan, mari Kau yang bawa setiap kami masuk ke kedalaman hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, mari layakkan kami, layakkan kami. Sharalaya shire, Sharalaya shire, Sharalaya shire. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan sama-sama katakan, Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah, sebab Kau Allah yang kudus Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah, sebab
Engkau yang layak, sebab Engkau layak, dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya, sebab Kau yang layak, dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Mari angkat kedua tangan sama-sama. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah, sebab Kau yang layak Tuhan. Engkau layak, dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya, sebab Kau yang layak, sebab Engkau layak, dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Kau yang diagungkan, diagungkan dan dipuja, diagungkan, diagungkan dan dipuja. Kau diagungkan Tuhan dan dipuja sampai selamanya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Mari katakan Kau yang layak Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Mari angkat kedua tangan sama-sama katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Mari angkat kedua tangan sama-sama katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata. Hanya Kau yang layak ditinggikan di atas segalanya Tuhan. Mari bertata, mari ambil tempat yang terbaik, ambil tempat yang tertinggi dalam kehidupan setiap kami. Biar nama-Mu besar, nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia.
Engkau yang ada di dalam hidup kami dan Engkau di dalam kami Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh berjalan seirama dengan Engkau. Mari terangi hidup kami dengan firman-Mu yang ajaib, dengan pribadi-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama saudara. Firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang memilih kami Tuhan, Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuat bagi-Mu. Mari angkat kedua tangan sama-sama katakan, Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendak-Mu. Biar ini jadi doa kami Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi atas setiap kami. Taat dan setia di jalan yang Kau beri. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya firman-Mu terus yang menerangi setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu bersihkanku. Mari saudara sama-sama angkat kedua tangan kita. Ini doa kami malam hari ini Tuhan. Biar Kau yang menerangi langkah kehidupan kami. Bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuat bagi-Mu.
Terima kasih Tuhan, biar kami sungguh-sungguh percaya akan penetapan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan terima taburan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang persiapkan tanah hidup kami Tuhan. Biar kami tidak hanya menjalani hidup kami dengan apa yang kami lihat, dengan apa yang kami rasa, tapi biar sungguh-sungguh setiap langkah kehidupan kami semuanya karena taburan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah dengan sangat kuat malam hari ini. Kami anak-anak-Mu siap menerima yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua jemaat AOC Surabaya. Senang sekali hari ini saya bisa kembali menjumpai Anda sekalipun hanya melalui online. Tapi saya berdoa biarlah sekalipun ini cuma melalui online, saya tetap berdoa dari tempat ini supaya setiap Anda bukan cuma bisa menerima firman ini menguatkan Anda, tapi Anda bisa mengalami Tuhan secara nyata melalui kebenaran firman pagi hari ini. Saya juga berterima kasih untuk Ibu Catherine dan Pak Udiono yang memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan malam hari ini di tengah-tengah saudara semua. Yuk saya mengajak Anda siapkan hati kita sama-sama supaya setiap kita boleh benar-benar mengalami Tuhan melalui kebenaran firman hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami menyiapkan hati kami untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami, biar kami semua boleh memahami, mengerti bagaimana kami bisa glorious finish, menyelesaikan semuanya sampai dengan tujuan kami yang sudah Tuhan tetapkan dengan sangat mulia Tuhan, menyelesaikan semuanya dengan mulia. Dan aku berdoa Roh Kudus, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, biar hamba bisa menyampaikan pesan Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Urapi semua kami yang mendengar, baik yang ada di Surabaya maupun semua orang yang online dimanapun mereka berada, supaya benar-benar kami bukan cuma menerima sebuah tema glorious finish, tapi kami boleh merenungkannya, melakukannya, dan menyelesaikannya dengan mulia sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Roh Kudus, malam ini kami memberikan all the platform to you to do whatever you wanna do kepada semua jemaat AOC maupun semua yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Dan aku juga berdoa ya Tuhan, para malaikat Orang Kudus lakukan bagian kalian, layani semua umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami semua boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Praise the Lord. Yuk sama-sama kita siapkan hati, kita akan belajar sama-sama. Dan ketika saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema di mana tahun ini kita akan sama-sama menyelesaikan glorious finish. Dan saya berdoa supaya benar-benar it's not just a time, tapi benar-benar bukan karena kita mau masuk dalam tahun yang baru lalu kita akan mengakhiri tahun yang lama, tapi benar-benar saya berdoa firman ini jadi rema yang kuat dalam kehidupan Anda, sehingga Anda bisa menyelesaikan tepat seperti apa yang Tuhan mau dan menyelesaikannya dengan mulia, dengan sempurna. Saya mengajak Anda untuk baca sama-sama 2 Timotius 4 ayat 7, 8 sampai A. Dikatakan seperti ini: Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Saya percaya ayat ini merupakan ayat di mana semua orang sudah menghafal. Ada begitu banyak kali Anda dan saya mendengar tentang ayat ini. Tapi ketika Tuhan menaruh sebuah insight di hatiku, hati saya kuat sekali ketika Ibu Catherine memberikan sebuah tema untuk disampaikan. Lalu saya mendapatkan 2 Timotius 4 ayat 7-8 begitu kuat, bahwa learn from the story of Apostle Paul. Bagaimana Paulus berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir. Saya percaya tujuan Tuhan salah satunya supaya Anda dan saya setiap tahun setiapnya mengakhiri, menyelesaikannya dengan mulia. Saya percaya every year Tuhan memberikan sebuah insight yang kuat dalam hati Anda, dalam hati saya, dan hati kita semua, supaya tiap tahun kita bisa mengakhiri dengan selesai, dengan mulia, dengan sempurna. Tapi saudara, sebenarnya bukan cuma tahun, tapi saya berdoa di akhir daripada kehidupan kita, Anda dan saya bisa menyelesaikan pertandingan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Anda dan saya bisa menyelesaikan, memelihara iman sampai titik darah penghabisan.
Artinya ketika nanti kita dipanggil Tuhan atau kita meninggal dan sebagainya, kita bisa berkata seperti Paulus sebelumnya, bahwa kita sudah menyelesaikan pertandingan yang baik dan kita sudah memelihara iman sampai garis akhir. Anyway, saya berdoa malam hari ini di tengah-tengah kita, ketika kita membaca ayat ini, mendengarkan ayat ini, kita mau belajar dari kehidupan dua tokoh Alkitab yang menurut saya dua-duanya luar biasa, dua-duanya hebat, yaitu bagaimana satu kita belajar dari Apostle Paul dan satu lagi dari John Baptist atau Yohanes Pembaptis, saudara. Saya percaya dua tokoh ini adalah tokoh yang luar biasa yang kita bisa belajar banyak dari kehidupan mereka. Sekalipun nanti saya akan lebih membahas mengenai Apostle Paul daripada Yohanes, tapi minimal saya menjadi sebuah perenungan untuk kita belajar sama-sama bahwa kalau Anda dan saya mempelajari dua tokoh ini, Anda bisa melihat bagaimana dua tokoh ini memiliki awal dan akhir yang berbanding terbalik, saudara. Yohanes memiliki awal yang sangat ajaib, saudara. Bahkan mengalami kepenuhan Roh Kudus ketika di dalam rahim Elizabeth. Sedangkan saudara Paulus memulai sebagai orang yang memang seperti orang Farisi, orang jahat, membunuh pengikut Kristus. Bahkan, tapi saudara, ini ada sesuatu kisah yang luar biasa. Dan ketika saya mempelajari dua story ini, saya menemukan sebuah kata glorious finish. Bagaimana Anda dan saya bisa menyelesaikan dengan mulia, saudara. Anda bayangi kalau Anda learn from the story of Yohanes, maka tidak ada satu orang pun yang berkata bahwa ini orang biasa, ini orang yang luar biasa. Anda bayangkan dari rahim ibunya, dia sudah penuh Roh Kudus dan mengalami keajaiban. Bahkan banyak orang berkata, seperti apa anak ini nanti besarnya? Orang kecilnya aja di rahim seperti ini mengalami tanda-tanda yang ajaib, yang luar biasa. But the end of the day sangat menyayangkan, menyedihkan. Akhir yang mereka alami berbeda sekali. Paulus dengan berani mengatakan, aku sudah mencapai garis akhir dan telah tersedia mahkota dari Tuhan untuk aku. Namun Yohanes dicatat di Alkitab, dengar baik-baik, sekalipun dia adalah orang yang terbesar di bumi, karena Yesus yang mengatakan, selama di seluruh dunia tidak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes. Tetapi saudara, namun bahkan yang lebih kecil dalam kerajaan sorga itu lebih besar daripada Yohanes, saudara. Nah, menurut Anda statement ini Matius 11 ayat 11 sangat ironis, saudara. Namun inilah faktanya, saudara, bahwa semua orang bisa memulai perjalanannya dengan berbagai cara, dengan ajaib, dengan luar biasa. Seperti the story of Yohanes, mulai bahkan dari lahir, dari kandungan penuh Roh Kudus, dipakai luar biasa mempersiapkan jalan bagi Tuhan, berteriak di padang gurun, bertobatlah, bertobatlah, dan sebagainya. Seorang nabi, seorang yang luar biasa, dikenal oleh semua orang, bahkan semua orang takut kepada Yohanes. Dan Anda bisa katakan bahkan orang Farisi aja waktu mengatakan bahwa mereka sangat hormat sama Yohanes, saudara. Bahkan dikatakan waktu Yesus, Anda ingat story daripada Yesus, dia berkata, kamu percaya gak dengan baptisan Yohanes? Dan orang-orang itu berkata, kalau kita ngomong itu bukan dari Tuhan, gak mungkin, karena semua orang menganggap Yohanes nabi besar. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Yohanes gak glorious finish dalam kehidupannya. Kita belajar ini bukan menghakimi Yohanes, tapi menyedihkan orang yang bisa memulai perjalanan mereka dengan sangat dahsyat. Bahkan kehidupannya disertai dengan tanda-tanda ajaib, disertai dengan hal-hal yang luar biasa. Tapi Alkitab mencatat, di sorga yang paling terkecil pun lebih besar daripada Yohanes. Dan sebaliknya kalau Anda pelajari tentang Paulus, dia dulunya brengsek, dia dulunya membunuh pengikut Kristus, bakar gereja. Tapi di akhir hidupnya dia berkata, aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik, dan aku sudah mencapai garis finish, dan tersedia mahkota. Imagine, saudara, ada sesuatu yang luar biasa sekali. Yohanes dalam perjalanan karirnya memulai dengan luar biasa, mempersiapkan jalan bagi Kristus, bahkan membaptis Yesus sendiri, saudara. Namun ketika dalam penjara, saudara, apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak kunjung mengunjunginya, sehingga akhirnya dia meragukan apa yang Yesus katakan. Matius 11 ayat 2 menjelaskan, dia berkata tentang Tuhan, engkaukah yang akan datang atau kami harus menantikan orang lain? Saudara, di tengah jalan seorang yang berkata, bahkan remember ketika Yohanes membaptis Yesus, dia berkata, membuka tali kasutnya pun aku nggak layak.
Bahkan dia berkata, inilah anak Allah, di mana Tuhan menyertai bla 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 dan sebagainya. Dia menyaksikan bagaimana Yesus ketika setelah dibaptis ada Roh Kudus turun di atas Yesus dan sebagainya. Nah saudara, mengerikan sekali, ironis. Tapi akhir daripada kedua kehidupan ini berbeda. Paulus yang tadinya brengsek, penjahat, suka membunuh umat Kristen dan sebagainya, tapi akhirnya menjadi apostol yang luar biasa. Bahkan hari ini tulisan-tulisan daripada Apostle Paul memberkati banyak gereja, hamba Tuhan, menjadi inspirasi yang luar biasa. Pak Yohanes, ketika Anda memperhatikan kehidupannya, memulai dengan seorang yang luar biasa, yang dahsyat, tapi akhirnya meragukan tentang Kristus, bahkan bertanya, engkaukah atau kami harus menunggu orang lain, saudara? Seringkali dalam perjalanan kehidupan kita mengalami banyak sekali seperti Yohanes, memulai dengan dahsyat, memulai pelayanan dengan luar biasa. Ketika kita pertama kali kenal Tuhan, kita berkobar-kobar, kita melayani dengan dahsyat. Kita bahkan, saudara, dengar baik-baik, melakukan banyak mujizat supranatural, ngalami keajaiban Tuhan, ketemu Tuhan secara personal. Tapi seiring waktu perjalanan hidup kita banyak sekali mengalami pencobaan, kekecewaan, proses, hal-hal yang gak enak, pengkhianatan demi pengkhianatan, dilukai orang, disakiti, dan akhirnya terjadi kepahitan, sampai akhirnya kita gak bisa glorious finish. Dan berbeda dengan Paulus, saudara, dia mengatakan bahwa terus menjaga dirinya untuk memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia, sehingga akhirnya dia bisa mengakhiri perjalanan hidupnya. Dan dia bisa katakan glorious finish. Aku sudah mencapai garis akhir, dan aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Saya berdoa supaya Anda belajar learn from the story daripada dua orang hebat di Alkitab. Apakah Anda mau menjadi seperti Yohanes, memulai kehidupan Anda, pelayanan Anda dengan sangat luar biasa, dan ujung-ujungnya Anda berkata, apakah Yesus ini benar-benar atau aku harus nunggu orang lain? Anda kecewa karena Anda disakiti, dikhianati, dilukai, sehingga Anda meragukan ketuhanannya Tuhan sekarang, saudara. Atau Anda seperti Paulus, dulu Anda brengsek, Anda nggak benar, Anda nggak layak, tapi Anda diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Anda mulai melayani Tuhan dan sebagainya, ada begitu banyak proses demi proses, tapi Anda berkata, aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku sudah glorious finish. Saya berdoa melalui the story daripada ini kita belajar apa sih yang menjadi rahasia yang besar daripada kehidupan Paulus. Ketika saya berdoa merenungkan ayat ini, saya menemukan sebuah ayat dalam Kisah Rasul 24 ayat 16. Dan saya percaya this is the secret bagaimana Paulus bisa glorious finish dalam kehidupannya. Berbeda dengan Pak Yohanes. Dan kita juga belajar why Yohanes bisa gagal glorious finish. Karena ini, saudara, dikatakan seperti ini, Kisah Rasul 24 ayat 16. Ini sebenarnya sering yang saya bagikan ayat ini, tapi ketika Tuhan menaruh insight yang kuat tentang glorious finish, dan saya diingatkan kembali ayat ini, mengatakan seperti ini. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dalam hal ini aku berusaha untuk memelihara hati yang murni, baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Saya tahu this is the big secret. Ini adalah rahasia yang besar yang dimiliki oleh Paulus. Kenapa dia bisa glorious finish, sedangkan Yohanes tidak glorious finish? Karena Yohanes gak bisa menjaga hatinya. Kenapa? Dia kecewa. Dia menantikan Yesus supaya Yesus datang mengunjungi dia waktu dia di penjara, tapi Yesus tidak datang. Dan dia kecewa dan dia meragukan Tuhan, sehingga dia berkata, apakah ini yang aku harus tunggu atau ada yang lain? Saudara, seringkali mungkin kita ngalami masalah, kita ngalami proses, dan kita nggak melihat bahwa tangan Tuhan ada dan nyata dalam hidup kita. Mungkin kita nggak ngalami pertolongan Tuhan waktu kita butuh Tuhan, seolah-olah Tuhan hilang. Tuhan nggak menjawab doa kita, Tuhan nggak mendengar kita, Tuhan nggak memberi pertolongan sama kita. Akhirnya kita menjadi kecewa dan kita berkata, kita meragukan ketuhanannya. Dan saya berdoa supaya apapun yang terjadi dalam hidup Anda, di akhir tahun ini Anda bisa glorious finish dan berkata, I'm done, aku sudah selesai Tuhan. Dan bahkan 2023, I'm ready for the new season, new chapter in my life. Saudara, kami secara pribadi ngalami begitu banyak, saudara, banyak hal, saudara. Dikecewakan orang, disakiti, dikhianati, dan semuanya. Tapi saya memilih untuk glorious finish, menyelesaikan tahun ini dengan mulia, dengan sempurna, tanpa ada sakit, tanpa ada kecewa.
Dan saya ampuni semua apapun yang orang katakan tentang kami yang gak bisa dipertanggungjawabkan. Ada begitu banyak orang yang akhirnya berkata, "Pastor, aku tahu kebenarannya, tapi kenapa kamu kok diam dan sebagainya?" Saya berkata, it's okay. Kenapa? Karena saya mau menyelesaikan semuanya dengan glorious finish. Saya gak mau karena kekecewaan, karena proses, karena pengkhianatan, karena hal-hal yang gak baik yang terjadi, akhirnya kita gak glorious finish tahun ini. Kita gak tahu. Buat saya secara pribadi, Roh Kudus ngomong, "Nak, kalau kamu bisa melewati tahun ini dan mulai tahun yang baru 23 nanti, itu karena kebaikan Tuhan, anugerah." Nobody knows. Tiba-tiba terjadi goncangan, gunung meletus, terjadi ini, terjadi gempa, terjadi macam-macam, saudara. 2 hari yang lalu Anda mungkin dengar berita tentang Ginting, di mana jalan menuju Ginting tiba-tiba ambruk semuanya, longsor. Ada begitu banyak orang yang mati, bus-bus tertimpa, orang yang di atas gak bisa turun, yang bawah gak bisa naik dan sebagainya. Dan ada begitu banyak kejadian demi kejadian. Nobody knows hidup manusia. Saudara, kalau Anda dan saya hari ini masih hidup, masih ada, bernafas, Anda harus sadari itu karena Tuhan. Alkitab berkata bahwa manusia itu seperti debu, hari ini ada, besok gak ada. Seperti uap, hari ini ada, besok gak ada. Seperti kilat yang tiba-tiba bisa hilang langsung dan sebagainya. Nobody knows. Saya gak tahu, tapi saya menyadari bersama keluarga, kalau kami hari ini ada, dan nanti 31 Desember sebentar lagi kami ada, dan kami bisa masuk 2023, itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan kami sadar, kami gak mau saudara mengakhiri hidup kami dengan tidak glorious finish, dengan kekecewaan, kepahitan. My mom mengalami banyak sekali hal-hal yang gak enak, sampai akhirnya dia sakit. Dan saya bersyukur hari ini dia sudah mulai belajar jalan. Tapi dia ngalami begitu banyak, ditinggali orang yang dulunya setiap kali ama minta doa dan semuanya tiba-tiba hilang dan sebagainya, gak ada sebab. Bahkan ketika my mom sakit sendiri pun gak banyak orang yang mengunjungi mungkin dan sebagainya. Kemana orang-orang yang dulunya sangat dekat dengan mereka? Tapi saya berkata, kita mau glorious finish. Kita gak mau kecewa, kita gak mau marah, kita gak mau kepahitan, karena itu bisa menjadi penghambat untuk kita glorious finish. Lihat Rasul Yohanes, orang yang sangat luar biasa, tapi dia, Alkitab berkata, yang terkecil di sorga itu lebih besar dari Yohanes. Dan buat saya secara pribadi, saya bukan mau cari yang besar, tapi saya mau menyelesaikan semuanya dengan mulia, dengan sempurna. Saya mau mengakhiri tahun 2022 tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan, tidak ada kecewaan, baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Apapun yang orang katakan, it's okay. Karena saya berkata sama my mom, saya ngomong sama keluarga saya, apapun yang orang ngomong tentang kita, tentang apapun, Tuhan itu adil. Dan saya percaya pembalasan bukan milik kita, tapi milik Allah. Dan kedua, saya ngomong sama imam dan keluarga saya berkata sama mereka, gak usah takut, setiap manusia, apa yang mereka ngomong, mereka akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang penting satu, as long kita benar di hadapan Tuhan, kebenaran akan muncul seperti fajar. Selama kita benar di hadapan Tuhan, selama Tuhan ada dan menyertai kita gak perlu buat pembelaan. Tapi hari ini saya belajar bagaimana sih Paulus bisa berkata, aku menyelesaikan pertandingan sampai akhir dan menyelesaikan semuanya dengan baik. Karena saya percaya this is the secret daripada Paulus, bahwa dia berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Banyak orang pengennya cuma sama Tuhan, tapi gak bisa. The philosophy of the cross selalu dikatakan dengan Tuhan dan dengan sesama. Dan saya percaya ketulusan Anda dengan Tuhan akan mempengaruhi ketulusan Anda dengan manusia. Ketulusan, kemurnian hati Anda melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, akan membuktikan implementasi daripada melayani manusia juga dengan ketulusan dan kemurnian. Ternyata ini gak mudah. Ketika saya mempelajari dalam terjemahan lain, Amplified Bible berkata, Therefore I always exercise and discipline myself. Ternyata saudara, untuk punya hati nurani yang murni di hadapan Allah, kita harus always exercise and discipline ourselves. Exercise artinya perlu latihan. Itu sebabnya kita disakiti orang, kita menang, disakiti lagi, dikecewakan dan sebagainya, sampai kita benar-benar akhirnya bisa menang, mengatasi semua kekecewaan, kepahitan atau apapun, saudara. Dan itu perlu exercise. Kita nggak bisa menang kalau kita cuma sekali-sekali. Dan saya yakin Tuhan izinkan semuanya supaya kita jadi kuat, supaya kita kenal Tuhan lebih lagi melalui setiap proses. Dan yang kedua, kita perlu disiplin. Ternyata Paulus dengan disiplin yang tinggi,
dengan exercise. Dia menjaga hidupnya untuk di hadapan Tuhan murni dan tulus, saudara. Dan saya berdoa supaya ini menjadi sebuah kunci buat Anda. Anda bisa glorious finish di tahun ini. Dan tahun yang akan datang juga, nanti masuk Desember, kita bisa menyelesaikan dengan baik. Dan kita berkata, aku sudah selesaikan pertandingan dengan baik, dan aku sudah sampai garis akhir. Because I always exercise and discipline myself. Untuk apa? Menjaga hati ini tetap murni, bersih, tulus di hadapan Tuhan. Pastor, kenapa kamu cuma ngomong tentang kemurnian hati tulus? Ini penting sekali, saudara. Inilah yang akan membuat Anda glorious finish atau enggak. Karena ada begitu banyak saya melihat, saya tidak menghakimi teman-teman hamba Tuhan, teman-teman yang lain. Mereka memulai pelayanan mereka dengan sangat dahsyat. Cuman gara-gara mereka kecewa, mereka nggak glorious finish. Mereka kepahitan, mereka nggak bisa jaga hati mereka tetap murni di hadapan Allah. Dan itu adalah kuncinya. Dan itu juga yang menghalangi, itu juga yang menjadi penghambat. Sehingga banyak sekali akhirnya saya melihat mereka ngalami hal-hal yang gak enak. Mereka ngalami begitu banyak tantangan demi tantangan. Tapi saya melihat ada begitu banyak orang disakiti, dikhianati, bahkan ditinggal. Tapi dia tetap menjaga hati yang murni, hati yang tulus di hadapan Tuhan. Dan kebenaran muncul seperti fajar. Tuhan menjadi pembelanya, dan Tuhan terus mengangkat kehidupan mereka. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa mengikuti teladan orang-orang yang seperti itu, yang terus menjaga hati dengan murni, tulus di hadapan Allah. Gak peduli apapun yang orang lakukan dengan dia, apapun yang orang ngomong tentang dia, tetap jaga hatimu murni di hadapan Allah. Dulu saya pernah khotbah beberapa waktu lalu. Tuhan ingatin saya, nak, jaga hati. Sekalipun ada orang yang mungkin menyakiti kamu, mengkhianati kamu, kamu harus tetap ampuni dan memberkati mereka, mendoakan mereka. Saya katakan itu gak mudah. Kita perlu exercise dan kita perlu disiplin, saudara. Saya pernah ngomong sama Tuhan, saya ampuni semua orang yang mengkhianati kami, yang ngomongi kami, yang gak bertanggung jawab, cuma dengar dari orang lalu ngomong lagi, tapi mereka gak tahu kebenarannya. I bless them, I forgive them. Tapi saudara, saya ngomong sama Tuhan, saya gak munafik, saya gak mau lihat muka mereka lagi. Kalau bisa, hindari Tuhan, jangan ketemu orang dengan mereka lagi. Lalu hari itu Tuhan ngomong sama saya, nak, berarti kamu belum sembuh. Saya bilang, ya Tuhan, saya manusia, saya masih bisa marah, kecewa. Apalagi saya ngomong, saya gak berbuat sesuatu yang menurut saya bisa merugikan Anda atau apapun. Dan ada begitu banyak Anda, orang-orang yang tahu saya tidak pernah menipu Anda dan sebagainya. Kenapa kok seperti ini dan sebagainya. Lalu Tuhan ingati dengan sebuah ilustrasi. Kalau kita punya luka kecil gak kelihatan, tapi begitu disiram cuka, tiba-tiba kita pedih, saudara. Artinya masih ada luka. Tapi kalau gak ada luka, mau kena cuka, mau kena apapun, kita gak akan ngerasa apapun. Dan nak, kalau kamu dengar sesuatu tentang orang yang ngomongin kamu, apalagi kamu ketemu lalu kamu sakit, artinya masih ada luka dan belum sembuh. Hari itu saya bertobat, saya berkata, Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan, dan saya berkata, oke Tuhan, I forgive them. Dan kalaupun Tuhan ketemuin saya dengan mereka, ya gak apa-apa sih, mampukan saya. Saya gak tahu saya bisa atau enggak, saya bilang, tapi saya cuma minta mampukan saya. Mungkin Anda berkata, pastor kan pastor hamba Tuhan, ngalami supranatural. Saya kasih tahu, hal yang paling terberat adalah perkara hati, saudara. Karena saudara jujur, Yohanes pun kurang hebat apa, saudara. Tapi perkara hati, kecewa, ngeri, saudara. Makanya Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hati dalam segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Memang benar sih, hati itu bahaya. Makanya kita harus jaga hati kita. Dan saya berdoa, melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar dari kehidupan Apostle Paulus, di mana Paulus berkata, I always exercise and discipline myself, untuk menjaga hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan percayalah, saya bukan ngomong yang jelek. Selama Anda hidup, selama Anda bernafas dan bertemu dengan orang, Alkitab berkata, besi akan menajamkan besi, manusia akan menajamkan manusia. Don't expect bahwa kamu gak akan mengalami proses dengan manusia. Justru yang benar, semakin banyak Anda berhubungan dengan manusia, Anda akan semakin tergesek. Tapi percayalah, justru melalui setiap proses yang Tuhan izinkan, melalui keluarga kita, teman kita, orang yang terdekat dengan kita, disitulah kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita exercise and discipline ourselves untuk terus menjaga hati nurani yang murni. Yesus dikhianati bukan dengan orang lain, tapi 12 murid. Di mana murid itu makan bersama-sama, melayani bersama-sama, melihat bagaimana Yesus berkorban, Yesus melayani, Yesus buat mujizat.
mereka tetap masih meninggalkan Yesus. Apalagi Yudas mengkhianati Tuhan terang-terangan. Saudara, dalam kehidupan kita nggak akan pernah dengar baik-baik, terhindar dari yang namanya kekecewaan, pengkhianatan, ditinggal orang dan semuanya. Saudara harus tahu sebuah kebenaran yang Anda nggak bisa pungkiri, bahwa Anda nggak bisa memuaskan semua orang. Yesus sudah diurapi, dipakai luar biasa, tetap masih ada pengkhianat dalam lingkungan Yesus sendiri. Apalagi kita, saudara. So, Anda nggak perlu marah, nggak perlu kecewa. Apapun yang terjadi, percayalah, saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau Anda disakiti, percayalah, karena Tuhan punya rencana yang baik buat Anda, supaya Anda belajar apa itu pengampunan. Anda dikhianati, disakiti, dikecewakan, ditinggalkan, supaya Anda ngerti apa itu forgiveness. Kamu gak akan ngerti apa itu pengampunan kalau kamu gak pernah disakiti orang. Kamu gak akan ngerti apa itu melupakan semua kesalahan orang seperti yang dilakukan Yesus kalau kamu gak disakiti orang, dikhianati orang, ditinggalkan orang. Kamu gak akan pernah ngerti apa itu pengampunan yang sebenarnya kalau kamu gak diizinkan ngalami semuanya. Dan saya bersyukur untuk 2022 ini, saudara, saya mengakhirinya dengan glorious finish. Karena saya hari ini berkata, Lord, I forgive them. Aku ampuni, aku berkati semua orang yang selama 2 tahun terakhir mungkin mengecewakan kami, mengkhianati kami, menyakiti kami. Dan kalau Tuhan izinkan kami ketemu, saya gak keberatan, Tuhan, asal Tuhan mampukan. Kau lihat hati kami. Aku mau exercise and discipline myself. Untuk apa, saudara? Untuk saya bisa menjaga hati saya dengan baik. Karena saya tahu, saudara, perkara hati akan membuat kita bisa glorious finish. Atau sebaliknya, kita nggak mencapai garis akhir, menyelesaikan dengan mulia, saudara. Kalau Anda mau menyelesaikan tahun ini dengan sangat mulia, yuk renungkan sama-sama. Saya nggak ngajak Anda untuk ingat lalu menjadi kecewa, tapi saya mengajak Anda, mungkin Anda bisa ambil kertas, ambil pena sebentar, dan Anda tulis, siapa kira-kira 2 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir menyakiti saudara, mengkhianati saudara, ngomongi jelek tentang saudara, bahkan atau melakukan hal-hal yang gak baik. Anda, saya mengajak nulis bukan untuk remind lalu Anda jadi kecewa, tapi malam ini saya ajak Anda menulis. Lalu habis itu Anda berkata, Lord, I forgive them. Aku ampuni mereka, aku berkati mereka. Lalu setelah selesai semuanya, Anda sobek kertas dan berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku kalau Tuhan izinkan ketemu dengan mereka, aku gak keberatan, dan aku akan ampuni mereka. Dan saya berdoa supaya kalau Anda bisa lakukan itu sebelum 31 Desember 2022, saya berdoa supaya glorious finish benar-benar terjadi dalam hidup Anda. Ingat, Tuhan gak suka kalau kita punya musuh. Tuhan gak mau, Tuhan gak pernah mengajarkan. Bahkan Alkitab mengajarkan kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan yang lain? Kita harus berbeda, karena kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus. Jangan suka ngomongi orang. Saya sering ngomong sama beberapa teman-teman, udahlah, sesama pendeta gak usah saling ngomong. Oh, yang ini jelek, yang ini sesat, yang ini semua. Ingat, saudara, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita harus kita pertanggungjawabkan. Dan saya juga yakin, saudara, kalau perkataan kita benar, maka hati kita benar. Kalau hati kita gak benar, maka semua perkataan kita gak benar. Semua yang keluar dari mulut itu berasal dari hati kita. Semua tergantung hatimu. Kalau hatimu bersih, kau akan keluarkan hal-hal yang menyejukkan. Bukan perpecahan, bukan hal yang jahat, bukan gosip, bukan yang menjelekkan orang. Saya selalu berkata gini, sebelum Anda ngomongi orang, kejelekan orang, kita harus ngaca apakah kita sudah lebih baik dari orang tersebut. Kalau kita merasa kita gak lebih baik dari orang tersebut, lebih baik kita diam. Jangan ngomong yang negatif. Karena sekali lagi, saudara, gak ada kita yang sempurna. Kita masih terus belajar untuk mencapai proses itu. Baiklah kita saling menghormati, saling menghargai, dan saling mendahulukan dalam segala hal. Saya berdoa supaya yuk mari sama-sama kita bisa glorious finish, dan kita bisa menyelesaikan sama-sama dengan tepat, saudara. Saudara, kalau kita pelajari exercise and discipline myself, berusaha terus-menerus untuk punya hidup hati nurani yang murni. Dan kalau Anda pelajari tentang pengertiannya, Anda akan menemukan senantiasa artinya, saudara, selalu, selamanya, tidak putus, rutin, terus-menerus. Artinya Paulus bukan seminggu sekali waktu ke gereja jaga hati atau hidup dengan hati nurani yang murni, but every single day, tiap hari, terus-menerus. Artinya kalau saudara disakiti, ya ampuni lagi.
Saudara disakiti lagi, ya ampuni lagi. Saudara disakiti, ampuni lagi. Lalu Anda bertanya, sampai kapan Pastor? Sekali lagi saya katakan, sampai kapanpun pokoknya. Alkitab berkata, nah ini menarik, beberapa waktu lalu saya belajar dari seorang rabi Yahudi, saudara, mengenai kata Bethlehem. Bethlehem itu, saudara, ada numeric numbernya, dan angkanya adalah 490, saudara. Lalu menarik buat saya, kenapa 490? Dan dia berkata, Bethlehem connected to forgiveness. Lalu saya mulai mikir, bukankah bulan 12 ini semua akan bicara tentang Bethlehem, kelahiran Kristus, Bethlehem dan semuanya. Tapi ternyata, tahukah Anda, makna Natal juga bicara mengenai Bethlehem, juga bicara mengenai pengampunan. Bagaimana kita harus melupakan, saudara, karena kita mau mengakhiri Natal itu biasanya akhir tahun. Kita mau mengakhiri semuanya dengan glorious finish. Dan kita harus melupakan apa yang sudah terjadi dari Januari sampai Desember. Dan masuk musim yang baru, new chapter, new semuanya bersama-sama dengan Tuhan. New beginning bersama dengan Tuhan di tahun 2023. Tentu kita harus selesaikan semua glorious finish, menyelesaikannya dengan mulia. Salah satunya tentang kepahitan, kekecewaan, dan semuanya. Kita nggak mau mengakhiri tahun ini dengan membawa kekecewaan, dan masuk 2023 bawa kekecewaan lagi. Aku kesal, aku marah dengan orang ini. Tapi saya mau kita melesaikan semuanya. Karena ingat sekali lagi, Tuhan mau sebelum kita masuk 31 Desember, menanggalkan semua dosa, beban, menanggalkan semua hal-hal yang gak baik, dan masuk 2023 bersama Tuhan dengan hati yang baru, dengan sesuatu yang baru. Dan saya percaya Tuhan akan lakukan hal yang ajaib di tengah-tengah saudara. 490 Bethlehem. Lalu apa faedahnya? Apa kaitannya, connect-nya dengan forgiveness? Ingatkah saudara ketika salah satu murid bertanya kepada Yesus, Yesus, kalau orang berbuat salah, sampai berapa kali kami akan ampuni? Dan Yesus berkata, 70 kali 7, saudara. Dan 70 kali 7, 7 kali 70, kalau saudara ingat, saudara, itu angkanya 490. Tuhan bisa ngomong tentang angka apapun, tapi kenapa dia katakan 70 kali 7? Karena saya percaya itu ada connect dengan Bethlehem, di mana angka normalik daripada Bethlehem adalah 490. Dan itu bicara tentang kelahiran Yesus, memberikan pengampunan kepada setiap kita semua. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau. Natal bukan sekedar Natal lalu kita berlalu gitu aja. Kita remember 490, connected to forgiveness, di mana kita mengingat bahwa kelahiran Yesus juga mengingatkan kita untuk mengampuni semua orang. Ingat saudara, siapapun yang berbuat jahat sama Anda, siapapun yang menyakiti hati Anda. Buat saya secara pribadi, saya pernah khotbahkan ini. Saya katakan sebenarnya mengenai pahlawan dan juga penjahat, itu cuma masalah perspektif dan waktu. Suatu ketika orang yang kamu anggap jahat, orang yang kamu anggap bahwa itu penjahat, melakukan hal yang jahat dalam hidupmu, suatu ketika kamu akan berkata bahwa mereka adalah pahlawan dalam hidupmu. Ingat, remember the story of Yusuf. Dia berkata kakak-kakaknya jahat, menjual dia, dengan tega mau membunuh dia, menjual dia, dan menjadikan dia budak. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Yusuf yang berkata bahwa kakaknya jahat, suatu ketika dia berkata, Tuhan mereka-reka kebaikan untuk aku. Engkau mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan membalikannya untuk kebaikan. Tuhan mengutus aku mendahului kamu supaya untuk memberi makan bangsa-bangsa. Dan Yusuf berkata kepada kakaknya bahwa Tuhankah dia membalas semuanya. Kakak-kakaknya takut setelah mengetahui bahwa Yusuf menjadi orang yang sangat berkuasa. Dan hari itu Yusuf bisa membalas semua kejahatan kakak-kakaknya dan menghabisi semua kakak-kakaknya. Tapi hari itu Yusuf berkata, engkau berbuat jahat, mereka yang jahat, tapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan buat aku. Tanpa kita sadari, kejahatan kakaknya membawa Yusuf kepada ke istana. Berapa banyak orang yang percaya Tuhan the master of breakthrough. Dia bisa buat terobosan apapun dalam hidupmu. Sekalipun mungkin orang berbuat jahat sama Anda, orang berbuat curang sama Anda, orang menggosipi Anda, ngomongnya Anda yang gak baik, tapi percaya Tuhan bisa mengembalikannya menjadi kebaikan dalam hidup saudara. Sekalipun orang lain mengutuki saudara, percayalah, kutuk bisa berubah jadi berkat. Semua tergantung respon Anda, semua tergantung dari sikap hati Anda. Kalau Anda punya sikap hati yang benar, percaya kata saya, Tuhan bisa membalikan semua apapun yang gak baik, mengubahnya menjadi kebaikan buat Anda. Bahkan Anda akan berterima kasih dengan orang-orang yang memfitnah Anda, orang-orang yang menjahati Anda, karena mereka yang jahat akan menjadi sebuah pahlawan dalam hidup Anda. Ingat, barang siapa direndahkan, Tuhan akan tinggikan.
As long sikap hatimu benar, as long kamu bisa exercise and discipline yourself. Dan kau berkata, Tuhan, I always exercise and discipline myself. Untuk saya tidak kecewa dan menjadi marah. Untuk saya terus menjaga hati saya murni di hadapan Allah. Untuk saya terus menjaga kemurnian hati saya. Dan aku ampuni mereka, aku berkati mereka. Percayalah saudara, dengar baik-baik. Saya yakin sekali, dengar baik-baik. Tuhan akan mengubah semua kejahatan orang menjadi kebaikan buat Anda. Sebenarnya ada sebuah ayat yang saya sangat diberkati. I'm so blessed by these words, saudara. Setan menurut saya sudah berhasil membuat orang-orang tidak mengalami kebaikan Tuhan dan tidak melihat Tuhan secara nyata. Saudara, tugas setan cuma satu, dia merusak hati kita, memberikan kepahitan, kekecewaan, sehingga Anda mulai kecewa, marah. Ketika Anda nggak bisa menjaga hati Anda dengan baik, saudara, maka yang terjadi, saudara, setan bukan cuma masuk ke dalam hati Anda bekerja, tapi Anda tidak mengalami banyak hal yang ajaib. Tahukah saudara, saya mempelajari dan saya menemukan ada berkat-berkat yang luar biasa dalam ketika Anda bisa menjaga hati dengan tulus, maka ada berkat yang luar biasa. Tapi seringkali kita miss dengan ini dan kita gagal. Kenapa? Karena kita nggak bisa jaga hati kita dengan murni dan tulus di hadapan Tuhan. Sehingga setan pakai ini untuk membuat kita kehilangan semuanya. Saya berdoa supaya Anda dan saya, ayo sama-sama terus menjaga hati kita. Senantiasa, kata Paulus, artinya dia terus menerus, continue, every single day, dia exercise and discipline. Kalau Anda pelajari kata murni, murni artinya tidak bercampur unsur lain, tulus, sejati, tidak terpengaruh oleh dunia luar, dan tidak ternodai. Dan itu yang dikatakan, Paulus gak mau buat hatinya ternoda dengan situasi yang dia alami, dengan pengkhianatan yang dia alami, dengan kekecewaan yang dia alami, dengan semua hal yang gak baik yang dia alami. Tapi dia tetap jaga hatinya. Maukah Anda hari ini berkata, Tuhan, I want exercise and discipline myself. Untuk jaga hati saya tetap murni, tulus di hadapan Tuhan. Dan saya mau jaga ini, Tuhan, supaya saya bisa menyelesaikan dengan mulia tahun ini. Saya tidak ada kepahitan, tidak ada kecewaan. Sekalipun orang berbuat curang dalam hidup saya, orang menyakiti, orang mengkhianati, orang ngomong yang gak baik tentang saya, aku ampuni mereka. Dan aku mau glorious finish, menyelesaikan dengan mulia tahun ini. Aku mau semuanya beres, Tuhan. Tidak ada kecewa, tidak ada semuanya, saya. Sekali lagi, penting sekali buat kita. Kalau orang berkata, Pastor, sepenting apa sih hati? Mesti jaga hati benar-benar. Sepenting apa? Penting sekali, saya. Karena buat saya, hati nurani sangat penting. Makanya Amsal bilang, jaga hati dalam segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Hidupmu ditentukan dari bagaimana kamu menjaga hati ini. Kalau Anda bertanya, kenapa hati nurani itu sangat penting? Karena yang pertama, hati adalah cermin, Alkitab berkata. Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Jadi saudara, saya tidak menghakimi, tapi Alkitab berkata, artinya kalau hatinya jahat, berarti orang itu jahat. Kalau hatinya baik, maka orang itu pasti baik, saudara. Jadi seperti apa orang itu tergantung hatinya. Makanya kalau Anda melihat, kok orang ini jahat sih? Karena saya percaya hatinya jahat, saudara. Tapi kenapa orang ini baik? Karena memang hatinya baik. Saudara, kalau Anda pergi ke tempat orang yang Anda nggak kenal sebelumnya, kenalan dengan 10 orang, dan Anda tanya, orang lain nanya, gimana pendapatmu dengan orang ini setelah Anda kenal? Mereka akan tahu apakah Anda orang baik atau orang jahat. Semua tergantung kita, saudara. Karena hati adalah cermin. Yang kedua, kenapa hati nurani itu penting? Yang kedua, karena hati adalah hal yang sangat berbahaya dan paling berbahaya. Yeremia, saudara, 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Ada pepatah yang mengatakan, sedalam apapun laut itu bisa diduga, diukur, tapi nggak ada yang tahu dalamnya hati seseorang, saudara. Itu sebabnya saya katakan hati itu jahat. Jadi kelicikan hati tidak dapat diduga, karena lebih licik dari segala sesuatu. Itu sebabnya kita harus jaga hati kita benar-benar. Karena hati bukan cuma cermin atas kehidupan kita, tapi hati juga adalah sesuatu yang jahat. Rambut bisa sama hitam, tapi gak ada orang yang tahu hati. Anda gak akan pernah duga, gak nyangka orang ini kayak gini. Ya itulah hati manusia, saudara.
Ketika mereka mendapatkan sesuatu, Anda memberikan sebuah benefit dalam hidup mereka, mereka akan tempel saudara, mereka akan kejar saudara, mereka akan sangat dekat sama saudara. Tapi ketika mereka mengalami sesuatu yang gak enak, mereka dengan mudah melupakan semua kebaikan Anda. Itu sebabnya ada pepatah berkata bahwa 1000 kebaikan dilupakan oleh cuma 1 kesalahan saudara. Sebenarnya it's not fair saudara, tapi itulah manusia, itulah hati manusia. Ketika dia mengalami 1000 kebaikan dari seseorang, dia bisa melupakan semuanya karena 1 saja kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Sekalipun menurut saya orang itu salah, tapi kita juga gak bisa melupakan semua kebaikan yang dia sudah lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, itulah hati manusia. Gak ada orang yang tahu bisa berubah dengan begitu cepat. Jangankan dengan manusia, dengan Tuhan pun seperti itu. Waktu mereka lagi susah, mereka berdoa, mereka cari Tuhan sungguh-sungguh, dan tiba-tiba Tuhan mengangkat hidup mereka, Tuhan memberkati hidup mereka, dan dengan mudah mereka bisa melupakan Tuhan. Apalagi kita saudara. So Anda gak perlu kecewa, gak perlu marah, karena memang hati adalah hal yang licik dan susah dan sangat berbahaya saudara. Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulut berasal dari hati. Sekali lagi saya sering ngomong, kalau ada orang yang ngomong ketemu Tuhan, ngalami Tuhan, ke sorga berkali-kali, tapi perkataannya nggak membangun, perkataannya negatif, I don't believe it. Kenapa saudara? Karena buat saya Alkitab yang ngomong, orang yang baik mengeluarkan perbendaharaan yang baik dari hatinya. Dan orang jahat, karena memang hatinya jahat, dan apa yang keluar dari mulut orang itu meluap dari hati. Jadi dari perkataannya Anda akan tahu kedalaman orang tersebut dengan Tuhan. Dari perkataan yang keluar, Anda bisa tahu seberapa dia dewasa dalam Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan dipakai Tuhan sehebat apapun, tapi setiap kali ketemu jeleki orang lain, ngomongi orang lain, saya kasih tahu ya, bahwa nggak boleh seperti itu. Saya nggak menghakimi, itu urusan mereka. Tapi saya ngomong bahwa Alkitab yang ngomong, orang yang baik akan keluar perbendaharaan yang baik dari mulutnya, karena semuanya berasal dari hatinya. Buat saya secara pribadi, saya ketemu banyak hamba Tuhan, somehow saya bukan menghakimi, tapi saya nggak respect. Kenapa? Karena mereka bisa dipakai Tuhan luar biasa, tapi perkataan mereka adalah perkataan yang negatif. Senang banget jeleki orang, senang banget ngomongin pendeta lain. Saudara, buat saya secara pribadi, harusnya ketika Anda melayani, lihat orang lain dipakai Tuhan lebih dahsyat, Anda harus bersyukur, bukan iri saudara, bukan marah, apalagi jelek-jelekin mereka tanpa Anda tahu kebenarannya. Tapi itulah hati manusia. Saya berdoa supaya Anda memiliki hati yang baik saudara. Exercise and discipline yourself untuk tidak mengeluarkan hal-hal yang baik, yang buruk saudara. Karena itu adalah representatif Anda. Dan sekali lagi, makanya saya nggak setuju kalau ada orang ngomong, jangan lihat omongan saya, jangan dengeri semuanya, pokoknya dengeri aja khotbahnya, ambil yang bagus. I don't agree with that. Karena saya percaya cuma satu, orang yang baik akan mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Dan orang jahat ya akan mengeluarkan hal yang jahat. Dari perkataannya, dari mulutnya, Anda bisa tahu siapa yang ada di hatinya. Saudara, iblis memang suka iri hati, dengki, menjatuhkan orang. Tapi Tuhan adalah kasih. Dan saya percaya Tuhan maunya membangun. Ya saya berkata, perkataan seorang murid membangun, memberi semangat kepada yang letih lesu, bukan menjelekkan orang, menjatuhkan orang lain. Hari ini saya berdoa, yuk glorious finish, menyelesaikan dengan mulia di tahun ini. Kalau kita dulu suka ngomongi orang bertobat, kita suka jeleki hamba Tuhan bertobat. Kalau Anda suka jeleki orang, remember, apakah Anda lebih baik dari orang tersebut? Apakah Anda sudah berdoa untuk dia? Kalaupun dia salah, Anda pernah ngomong panggil dia 4 mata, ngomong baik-baik? Kalau nggak pernah, saudara, lebih baik jangan lakukan. Saya lihat banyak sekali ketidakadilan, saya lihat banyak sekali ketidakbenaran, tapi saya nggak berani menghakimi. Saya bilang, Tuhan, itu urusan mereka dengan Tuhan, aku nggak ikut campur. Ada banyak orang ngomong sama saya, Pastor gimana ini pendeta kok ngomong gini-gini? Saya bilang, itu urusan dia dengan Tuhan, kita doakan dia. Yang penting satu, saya bilang, Tuhan, I always exercise and discipline myself. Aku mau menyelesaikan tahun ini dengan glorious finish, menyelesaikan dengan mulia dan sempurna,
Saya nggak mau tahun ini ada kepahitan dalam hidup kami sekeluarga. Saya mau pastikan tidak ada kecewaan, sekalipun mungkin kami ditinggal beberapa orang, kami dihianati orang, kami diperlakukan yang nggak baik, ngalami ketidakadilan dan semuanya. Saya berkata, saya nggak mau. Saya memilih untuk exercise and discipline myself. Dan saya lebih memilih untuk menyelesaikan tahun ini dengan sempurna, dengan mulia, bersama-sama dengan Tuhan. Karena sebentar lagi saya akan masuk 2023. Saya mengajak Anda yang sepakat dengan saya masuk 2023 tanpa kecewa, tanpa marah, tanpa iri hati, dengki, tanpa hal-hal yang jelek. Kita tanggalkan semua, masuk bersama Tuhan dengan new chapter, new heart, new spirit. Dan saya percaya Tuhan akan kasih hal-hal yang ajaib 2023. Kalaupun orang bilang susah 2023, ngalami banyak hal, percaya selalu ada Goshen buat orang yang hatinya murni dan tulus di hadapan Tuhan. Selalu ada perbedaan, dan Tuhan pasti akan buat perbedaan dalam kehidupan Anda. Ketika orang gak bisa makan, kamu akan makan sampai kenyang. Orang kehausan, kamu akan minum sampai puas. Ketika orang gak ngalami berkat-berkat yang dahsyat, saya percaya Anda akan tetap diberkati, dan God will provide everything you need dalam kekayaan dan kemuliaannya. Percaya saudara, ini yang penting. Sekali lagi, jaga hati dalam segala waspadaan. Ada beberapa hal penting yang mau saya sampaikan sekali lagi. Kedewasaan kerohanian seorang dapat dilihat dari perkataan yang keluar dari mulutnya. Dan perkataan murid adalah membangun, memberi semangat. Dari perkataannya kita bisa mengetahui kualitas daripada orang tersebut. Dari perkataannya kita bisa tahu hati seseorang, apakah dia kecewa atau enggak. Kalau dia ngomongnya negatif terus, saya percaya orang ini kepahitan dan kecewa. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ingat, apa yang kamu tabur, kamu pasti akan tuai. Kalau kamu tabur perpecahan, kamu akan menuai perpecahan. Kamu menabur angin, kamu akan menuai badai. Kamu jeleki orang, percayalah, kamu pun akan dijeleki orang, saudara. So, lebih baik, saudara, kita menabur kebaikan. Amin, saudara. Yuk sekali lagi sama-sama, always exercise and discipline yourself. Dan ini yang terakhir, bagian yang terakhir yang saya mau bagikan. Sebenarnya, saudara, kalau Anda bertanya, kenapa sih setan merusak hati kita, mengotori hati kita? Karena tujuannya cuma dua, saudara. Tahukah saudara? Karena ada berkat-berkat yang luar biasa ketika Anda memiliki hati yang tulus dan murni. Dan setan mau supaya ini digagalkan dalam kehidupan saudara. Setan mau supaya Anda gak bisa nikmati berkat daripada ketulusan hati ini. Yang pertama, saudara, ketika Anda mengalami ketulusan, hati kita tulus, kita akan mengalami goodness of God. Kita akan mengalami semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih tangannya. So, saudara dengar baik-baik, saudara. Sekali lagi, Tuhan itu kepingin supaya kita mengalami kebaikan Tuhan. Dan setan melukai hati kita, mengotorinya. Cuman satu, supaya kamu gak mengalami goodness of God dalam hidup Anda. Dan inilah yang dia lakukan oleh setan. Saudara, sekali lagi, saya berdoa supaya Anda bisa mengalami keajaiban Tuhan kalau Anda punya hati yang tulus. Yang kedua, tahukah Anda berkat dari ketulusan hati, bahwa ketulusan hati kita bisa mengubah bahkan keputusan Tuhan. Mungkin Anda berkata, masa sih Pastor? 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 3 dikatakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Kalau Anda pelajari 2 Raja-Raja 20 tentang Hizkia, bagaimana Tuhan bicara kepada seorang nabi untuk kasih tahu Hizkia bahwa dia akan mati hari itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia mendengar firman, dia berbalik, dan dia noleh ke dinding, dia nangis, dan dia berdoa, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan tulus. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan sudah memutuskan, bahkan memberitahu nabinya bahwa orang ini akan mati. Tapi apa yang terjadi? Karena ketulusan hati itu bisa mengubah keputusan Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan bicara kepada nabi ini, balik lagi ke rumah Hizkia, ngomong, Tuhan sudah dengar doanya, dan aku kasih 15 tahun tambahan. Saudara, dari ini saya berkata, pantas setan gak mau supaya Anda murni, hatimu dikotori, dikecewakan, pakai orang lain untuk mengecewakan Anda, nyakiti Anda. Karena kalau Anda benar-benar tulus, kamu akan mengalami goodness of God. Kalau kamu tulus, bahkan doamu bisa mengubah keadaan sekitarmu. Dan ini yang setan takut.
makanya dia merusak hati Anda dengan memberikan kekecewaan, disakiti, dikhianati, supaya kamu kecewa dan kamu kehilangan goodness of God. Dan doamu gak berkuasa dan tidak bisa mengubah apapun. Yang ketiga, ketulusan hati ternyata bisa membuatmu diangkat Tuhan, dan semua janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. 1 Raja-Raja 9 ayat 4-5. Mengenai engkau, ini ceritanya bagaimana Tuhan datang dalam kehidupan Salomo, datang menyatakan dirinya kepada Salomo. Lalu dia berkata, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati, dengan benar, berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan, dan tetap mengikuti ketetapan dan peraturanku. Ada 4 yang dinasihati oleh Tuhan kepada Salomo. Dan nomor 1 yang paling penting pesannya, hidup dengan tulus hati. Artinya saudara, tulus hati ini penting. Dan Anda bisa lihat ayat berikutnya, aku akan meneguhkan tata kerajaanmu dan semuanya. Artinya, kalau kita hidup tulus di hadapan Tuhan, Tuhan bisa angkat hidup kita. Dan bukan cuma angkat hidup kita, tapi Tuhan membawa kita, sekali lagi, semua janjinya dikenapi dalam hidup kita. Ini kenapa setan kepingin supaya hatimu rusak, hatimu hancur. Yang berikutnya ini yang membuat saya amazed dengan apa yang saya dapat ketika saya pelajari. Ternyata ketulusan hati kita bisa membuat Tuhan menghindari kita dari berbuat dosa. Dahsyat sekali. Ada ayatnya, ada. Kejadian 20 ayat 2-6. Cerita tentang bagaimana Abraham, dikatakan oleh karena Abraham telah mengatakan Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi dan berfirman, kau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah, ya Tuhan, mengapa engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri juga mengatakan, dia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan tulus hati dan dengan tangan yang suci. Catat baik-baik, Abimelek melakukan dengan tulus. Tuhan bilang ayat 6, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan itu dengan hati yang tulus, dan maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Ternyata waktu kita punya ketulusan hati, hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah, bahkan Tuhan akan menghindari kita untuk berbuat salah, berbuat dosa. Ini yang terjadi dalam hidup Abimelek. Justru aku tahu kamu tulus, makanya aku cegah kamu untuk melakukan dosa. Wow, bukankah dahsyat saudara? Itu sebabnya setan gak mau kita hatinya bersih mulus, dan dia akan buat kekecewaan. Dia akan kirim orang-orang yang menyakiti Anda, supaya Anda gak ngalami goodness of God, supaya Anda gak ngalami semua hal yang baik dari Tuhan. Termasuk bukan cuma bisa mengubah keadaan, bukan cuma semuanya, tapi saudara tahu bukan cuma janji Tuhan dikenapi, tapi dia mau supaya Anda terus-menerus jatuh dalam dosa. Padahal kalau Anda hati tulus, Tuhan akan hindari Anda dari melakukan dosa. Yang terakhir saudara, dikatakan ketulusan hati ternyata bisa membuat Anda dapat favor kasih sayang yang lebih daripada yang lain saudara. Dikatakan Kejadian 37 ayat 3, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan dia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Kalau Anda pelajari di sini, anak yang lahir di masa tua bukan cuma Yusuf, tapi ada Benyamin juga. Tapi kenapa saudara Yusuf? Karena dikatakan bahwa Yusuf mendapat favor lebih dari semua, termasuk Benyamin, karena ia didapati lebih tulus daripada saudara yang lain. Dan itu terbukti ketika dia udah jadi penguasa yang besar. Dia bisa balas dendam dengan kakak-kakaknya. Dia bisa menghabisi kakaknya karena kakaknya jahat dengan dia. Tapi dia berkata, apa saudara? Engkau mereka yang jahat, tapi Tuhan membalikkan menjadi kebaikan buat aku. Jangan merasa bersalah kakak-kakakku, karena Tuhan yang mengutus aku mendahului kamu. Saudara, ketulusan hatinya lah yang membuat dia mempunyai favor. Dan saya percaya orang yang punya favor karena ada ketulusan, kemanapun dia pergi, apa yang dia kerjakan, dia buat berhasil. Dia jadi budak di rumah Potifar, dia berhasil dan dia dipercaya. Dia masuk penjara, dia jadi orang kepercayaan. Dia masuk istana, dia jadi orang yang dipercaya. Kenapa? Karena saya percaya ketulusan hati seorang akan mendapatkan favor dari Tuhan, dan dia akan dapat favor from God and a man. Dia dapat orang yang menjadi favor yang dikasih oleh manusia dan dikasih Allah. Ingat saudara, Kejadian dalam Kisah Rasul 2, dikatakan tiap hari Tuhan menambah jumlah bilangan mereka. Mereka dikasih Allah favor. Dan saya percaya kalau Anda hatinya tulus, bersih, murni, Anda akan dapat kasih dari Tuhan dan kasih dari sesama. Nah, ini sebabnya kenapa
Setan gak mau supaya hidupmu bersih, hatimu bersih. Dan saya percaya, kalau engkau mau menyelesaikan tahun ini dengan baik, dengan mulia, glorious finish, exercise and discipline yourself. Jaga hatimu untuk tetap murni di hadapan Allah. Dan saya percaya perkara hati ini perkara yang penting sekali. Karena apa saudara? Anda akan mengalami goodness of God, akan mengalami ketemu Tuhan, mengalami hal-hal yang ajaib bersama Tuhan. Let's we pray together. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, hamba-Mu sudah selesai, tapi aku berdoa Tuhan, biarlah Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Hari ini aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu AOC Surabaya dan semua orang yang streaming dimanapun mereka berada. Hari ini kami mau Tuhan menyelesaikan tahun ini dengan mulia, glorious finish. Kalau masih ada kekecewaan, masih ada kepahitan, masih ada hal-hal yang gak baik di hati ini, hari ini Tuhan aku berdoa, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus jabah. Yuk semua Anda dimanapun Anda berada, angkat tanganmu di hadapan Allah. Aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang diangkat. Ini hati kami. Aku berdoa beri kami hati yang baru, roh yang baru. Hari ini aku berdoa dimanapun mereka berada, jamah mereka. Anda yang di rumah, yang sedang streaming, di rumah dimanapun Anda berada, angkat tanganmu, salah satu tangan tempelkan mungkin di HP-mu atau di TV dimanapun dan berkata, Tuhan, I make decision tonight. Aku mengambil keputusan malam ini untuk membersihkan semua hatiku, meninggalkan semua kepahitan. Aku ampuni setiap orang yang menyakiti, melukai hatiku, bahkan mengkhianati aku. Aku lupakan dan aku ampuni. Dan aku mau Tuhan sembuhkan aku hari ini. Holy Spirit, I pray, touch them, jamah mereka, dan pulihkan hati mereka. I speak healing to everyone, terutama hati mereka. Biar dipulihkan, disembuhkan dari semua luka, dari semua kekecewaan, dari semua pengkhianatan apapun, semua hal yang gak baik yang mereka alami. Dan mereka boleh mengampuni, melepaskan. Kami mau Tuhan menyelesaikan tahun ini tidak menyisakan kepahitan, kekecewaan, kesedihan, tapi kami mau buang semuanya. Kami mau selesaikan semuanya. Dan kami mau masuk mengakhiri tahun ini dengan glorious finish. Dan masuk 2023 dengan spirit yang baru, hati yang baru, bersama-sama dengan Engkau. Sekali lagi berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. I bless them. I speak life to everyone. I speak healing to everyone, every soul. In Jesus mighty name, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dan sembuhkan hati mereka Tuhan, supaya mereka dipulihkan malam hari ini. Kami siap Tuhan untuk mengakhiri tahun 2022 dengan glorious finish, tanpa kepahitan, tanpa kekecewaan, tanpa kesedihan, kemarahan. Tapi kami hari ini, kami selesaikan semua di tempat ini. In Jesus name, kami menanggalkan semua hal yang buruk, hal yang lama. Dan kami tanggalkan, dan kami mau masuk bersama Tuhan dan mengakhiri glorious finish ini, mengakhiri tahun ini dengan glorious finish bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi mampukan setiap umat-Mu. I bless them. Berkati Pastor Kohut dan juga Tuan Ciket, semuanya persekutuan ini, bless them Lord in Jesus name. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Thank you semua, God bless you. Hari ini saya juga melalui kesempatan ini ngucapin kepada Anda Merry Christmas, Happy New Year. Selamat tahun baru, selamat memasuki tahun baru bersama-sama dengan Tuhan dengan glorious finish. God bless you and see you again. Shalom saudara, sebentar kita akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi jangan jadi sebuah kebiasaan, tapi biar ini sungguh-sungguh jadi sebuah kesempatan di mana kita boleh bawa yang terbaik buat kekasih kita, buat raja kita. Mari saudara, dimanapun saudara berada, saya mengundang setiap kita untuk boleh sama-sama bangkit berdiri sebelum kita bawa persembahan di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari saudara, kita berdoa ya. Bapa, malam hari ini kami mengucap syukur buat setiap taburan firman-Mu yang sungguh-sungguh sangat memberkati kami Tuhan. Dan sebentar kami akan bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Mari Tuhan berbicara dengan sangat kuat seberapa yang harus kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu ini sebuah kehormatan, dan kami sungguh-sungguh percaya Tuhan yang jadi jaminan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau bawa korban syukur kami di hadapan-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kami berjalan dalam ketepatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara dapat memberikan persembahan lewat nomor rekening yang tertera pada layar saudara. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini ada sebuah pengumuman. Tanggal 30 Desember 2022 ibadah masih akan dilakukan secara online.
Saudara dapat mengikuti dan streaming bersama-sama pada layar saudara, ada link saudara dapat mengkliknya dan saudara dapat mengikuti untuk boleh bersama-sama kita mengikuti ibadah dan kita menyembah Tuhan, kita terima yang terbaik yang dari Tuhan. Sekali lagi, minggu depan 30 Desember 2022 pukul 18.00 ibadah masih tetap dilakukan secara online. Mari terima yang terbaik. Kita percaya bukan hanya yang baik tapi yang ilahi, yang sempurna, yang dari Tuhan sendiri. Itu jadi bagian saudara dan saya. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita terima berkat Tuhan malam hari ini. Kiranya berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang menjadikan Yakub menjadi Israel, menyertai setiap langkah kehidupan kami, menjadi kepala dan bukan ekor, keberhasilan menjadi bagian setiap kami, penyertaan Tuhan yang sempurna jadi jaminan dalam kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.